Dengan sebenar-benar syukur, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman itu sebagai penghias dari hati setiap kami. Ya sami'ad du'a. Apa kabar Bapak Ibu sekalian semuanya? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu biasanya kalau kita bersemangat. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa menit ke depan kita akan sedikit memberikan pengingat untuk kita bersama tentang bulan suci Ramadan, yakni adalah menata hidup kita sebelum Ramadan meninggalkan kita. Masya Allah, apakah selama ini kita belum menata hidup kita, Pak? Maka itu pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah kita telah menata hidup kita selama ini ataukah belum? Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan Ramadan kepada kita untuk memperbaiki dua hal pada diri setiap kita. Yang pertama adalah sahih tasawwuraka fi Ramadan, yakni memperbaiki cara pandang kita terhadap Ramadan. Kalau kita mengatakan Ramadan bulan apa, Pak? Abang, Ramadan bulan apa, Bang? Bulan Maret, bulan puasa, insya Allah kita mendapatkan pahala puasa. Tapi kalau kita hanya sekedar mengatakan Ramadan bulan puasa, maka kita mungkin akan sulit untuk bisa membaca Al-Quran. Kita sulit untuk bisa berinfak, bersedekah. Kita mungkin sulit untuk bisa tersenyum, memaafkan. Maka Ramadan itu adalah bulan berjuta-juta kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kepada kita Ramadan untuk yang pertama adalah sahih tasawwuraka fi Ramadan, memperbaiki cara pandang kita terhadap Ramadan. Lalu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan Ramadan kepada kita untuk hendaknya kita memahami fahimil hadaf fi Ramadan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Ramadan kepada kita? Dan tujuannya ternyata ada tiga. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kita senantiasa mendapatkan atau memiliki kesyukuran pada diri setiap kita. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarshudun, agar kita mendapatkan bimbingan, hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Ramadan adalah tamu yang begitu agung, tamu yang begitu istimewa. Bu, misalkan Bu, di rumah Ibu tiba-tiba ada seorang tamu yang datangnya bawa makanan pokok banyak, bawa sembako, ngasih duit, ngasih minuman, kemudian dia cuma 5 menit langsung pulang. Kira-kira perasaan Ibu gimana? Aduh, sayang banget Mas, lebih lama lagi dong Mas. Nah, seperti itulah Ramadan. Ramadan adalah tamu yang agung, yang ia datang kepada kita dengan membawa berbagai macam kebaikan, membawa berbagai macam amalan, membawa berbagai macam ampunan Allah, membawa berbagai macam kasih sayangnya, rahmatnya. Maka itulah Ramadan adalah tamu yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan turunnya Al-Quran itu diikuti dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi salah satu kita menjalankan puasa Ramadan saat ini adalah karena turunnya Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ketika kita memiliki tamu yang agung yang membawa berbagai macam kebaikan ke rumah kita, dan hanya sekejap saja dia tinggal atau menetap di rumah kita, maka kita merasa kurang lama sepertinya. Maka seperti itulah Ramadan hadir kepada kita. Kemarin kita mengatakan masih awal Ramadan, sekarang kita mengatakan Ramadan telah berada di pertengahan dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah selama berapa hari sekarang Ramadan Bu? 19 ya, ada yang 19, ada yang 20. Sudah 20 hari atau 19 hari berlalu bulan suci Ramadan. Adakah perubahan pada jiwa setiap kita?
Yang dulu sebelum datangnya Ramadan mungkin kita suka marah-marah, kemudian hadirnya Ramadan, sudahkah hilang marah-marah kita? Mungkin dulu sebelum hadirnya Ramadan kita berat untuk bisa berinfak, kaki kita berat untuk bisa melangkah ke masjid. Maka dengan hadirnya Ramadan kurang lebih 19-20 hari ini, sudahkah kemudian langkah kaki kita ringan untuk datang ke masjid? Ataukah datang ke masjid hanya untuk berbuka takjil bersama? Ya nggak apa-apa, tetapi setelah itu jangan pulang dulu, tapi laksanakan sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan duduk sejenak untuk membaca Al-Quran. Sudahkah itu ada perubahan pada jiwa kita? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu ingat nggak program TV yang namanya Uang Kaget? Atau pernah jadi pesertanya? Uang kaget berapa Bu dikasih uang Ibu? Hah? Uang kaget dikasih uangnya berapa? 15 juta. 15 juta dikasih uang orang secara random. Lalu kemudian waktunya berapa menit? 30 menit. Nah, perhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika ada seseorang yang datang ke kampung kita, kemudian tiba-tiba ngasih uang kaget. Nah, uangnya nggak kaget, kita yang kaget loh. Gitu. Uang kaget, lalu kemudian dikasih waktu 30 menit untuk terserah membelikan apapun kebutuhannya. Maka pasti orang tersebut akan sangat cepat, akan sangat sigap, akan sangat kalap untuk mengambil apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. Perhatikan, itu cuma 15 juta dan hanya 30 menit kurang lebihnya. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan atau ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, yakni adalah bulan Ramadan selama 30 hari lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kasih sayangnya, Allah memberikan karunia-Nya, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan cintanya, Allah memberikan ampunannya. Lalu pertanyaannya, apakah kita mau terburu-buru untuk mengambil itu? Kalau urusan dunia saja kita bisa bersegera dalam menyelesaikan 15 juta dalam waktu 30 menit, sudahkah kemudian Allah yang menurunkan ayyaman ma'dudah, hari-hari yang telah tentukan ini, atau maknanya bulan Ramadan 30 hari, sudahkah kita mengambil kesempatan besar itu? Maka inilah momentum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, abah kakak semuanya, untuk kita mampu menata kembali hidup setiap kita. Karena sesungguhnya yang terbaik bagi hamba yang menjalani Ramadan adalah bukan ketika kita kemudian menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang soleh dalam bulan Ramadan saja, tapi ketika Ramadan telah berlalu kita menjadi orang-orang yang biasa lagi. Maka para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang rabbani. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukan menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa maknanya? Yakni adalah jangan kalian menjadi hamba-hamba yang momentum. Momentum itu maksudnya apa? Ketika Ramadan datang, kita kemudian jadi orang yang soleh, jadi orang yang suka menjadi dukun. Apa dukun Bu? Duduk dengan tekun, membaca Al-Quran, dengarkan kajian, menyiapkan berbuka. Alhamdulillah. Tapi ketika selesai Ramadan, kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak peduli lagi dengan sholat malam, dengan berjamaah seperti ini, tidak peduli lagi dengan sesama, tidak peduli lagi untuk berinfak, bersedekah, jangan. Maka para ulama mengingatkan kepada kita, kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah kita semuanya hamba Allah sepanjang usia kita. Berapapun usia kita, maka jadilah kalian hamba Allah. Jangan kalian menjadi hamba-hamba yang momentum. Hamba yang ketika datang Isra Mi'raj kita mengkaji sirah Nabawi, tapi ketika selesai Isra Mi'raj kita nggak peduli lagi dengan kisah Nabi Muhammad. Ketika Maulid Nabi kita menjadi orang yang gemar dalam membaca berzanzi tahlil, kemudian kita mendengarkan kajian-kajian. Tapi setelah lewatnya Maulid Nabi, maka kita juga tidak
peduli lagi dengan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini penting sekali lagi untuk bagaimana kita sebagai seorang muslim mampu menata hati dan pikiran kita selama Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan adalah masna. Masna itu adalah pabrik. Nah, misalkan nih kayak sponsor kita Yamaha. Maka pabriknya di mana, Mas? Yamaha? Hah? Pabriknya di mana? Cikarang. Cikarang. Nah, Yamaha punya pabrik di Cikarang misalkan. Maka pasti isinya yang dibuat adalah mobil. Emang Yamaha ada mobil? Adalah motor. Maka pabrik itu pasti menciptakan motor dan mengeluarkan motor. Maka Ramadan itu sebagai sebuah pabrik. Dia membenarkan jiwa kita yang kotor. Ramadan membersihkan akhlak kita yang buruk. Ramadan mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Maka Ramadan ini adalah sebuah pabrik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan kasih sayangnya. Allah turunkan dengan karunia-Nya, Allah turunkan dengan rahmatnya, dengan rahimnya, agar kita sebagai seorang hamba mampu menyelesaikan kehidupan kita dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan besar pada diri setiap kita. Pada akhir bulan Ramadan ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah hati kita telah berubah? Berubah menjadi orang yang suka memaafkan, menjadi orang yang mudah untuk mencintai, menjadi orang yang semakin lunak hatinya dalam berkasih sayang? Ataukah justru dengan hadirnya Ramadan menjadikan kita orang-orang yang semakin galak, menjadi orang-orang yang semakin suka emosi, suka marah-marah? Maka ini masih ada error. Masih ada error pada jiwa setiap kita. Lalu pertanyaan kedua yang perlu kita tanyakan pada diri setiap kita dengan hadirnya Ramadan ini, apakah kemudian hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Karena sesungguhnya perhatikan, dalam waktu 30 hari lamanya Allah senantiasa memanggil kita untuk senantiasa melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada namanya kesuksesan dengan 2 kalimat. Di Al-Quran ada 2 kesuksesan dengan 2 kalimat. Yang pertama adalah najah dan yang kedua adalah falah. Najah itu kesuksesan yang sifatnya parsial atau sifatnya setengah. Ada orang mungkin yang sukses dalam keluarga tapi bisnisnya sedang turun naik. Ada orang yang sukses pada bisnisnya, pada karirnya, lalu kemudian sedang Allah uji keluarganya. Maka ini maknanya adalah kesuksesan yang sifatnya setengah. Ini namanya najah, yang kemudian Allah gunakan ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Fir'aun dan Nabi Yusuf diselamatkan dari fitnah. Lalu kemudian dalam Al-Quran yang kedua, kalimat kesuksesan itu namanya adalah falah. Kesuksesan yang sifatnya menyeluruh, kesuksesan yang sifatnya sempurna. Maka itulah ketika kita mendengar kalimat azan adalah hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari mendirikan salat. Kemudian kalimat berikutnya hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan yang hakiki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang hamba siapapun kita saat ini yang menginginkan mendapatkan kesuksesan yang hakiki, mendapatkan kesuksesan yang sempurna, keluarga kita sehat, keluarga kita walhamdulillah, kemudian bisnis kita, karir kita, kemudian pekerjaan kita, semuanya mendapatkan keberkahan dan kesuksesan, maka jadilah kita orang yang falah. Dan bagaimana cara menjadi orang yang falah? Yakni adalah ketika kita mampu memperbaiki sholat kita. Karena itulah Allah mengatakan hayya 'alas shalah, mari dirikan sholat, dan hayya 'alal falah, marilah untuk menuju kemenangan. Sebagai sebuah contoh lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang hamba atau kita ini terikat dengan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Abang-abang, rukun Islam ada berapa? Pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Udah semua belum kita? Belum. Nih perhatikan, misalkan, lihat, botol ini adalah kehidupan kita, kehidupan seorang hamba, dan 5 jari kita ini adalah rukun Islam. Perhatikan, rukun Islam menggenggam kehidupan kita, menggenggam jiwa kita.
Perhatikan bila rukun yang terakhir misalkan pergi haji, ada yang sudah pergi haji, mau pergi haji, amin, maka berdoalah di waktu-waktu yang mustajab saat ini, minta kepada Allah untuk bisa umrah dan haji. Perhatikan misalkan seorang muslim yang ia belum mampu untuk berhaji, maka terlepas, maksudnya pegangannya ini terlepas dalam kehidupannya, dan itu memang diperbolehkan karena tidak semua orang muslim mampu untuk melaksanakan ibadah haji, baik dari usia maupun dari finansialnya. Lalu kemudian oke lah, kita lepas kehidupan kita ini, kita lepas dengan kita tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya adalah membayar zakat. Tidak semua umat Islam ini mampu untuk membayar zakat. Makanya itu ada mustahik, ada orang yang berhak menerima zakat dengan 8 asnaf dan lain sebagainya. Taruhlah, misalkan ada seorang hamba ia muslim, tapi ia tidak mampu untuk membayar zakat, maka kehidupannya ini masih bisa untuk dipegang. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah puasa. Nah, andai kata kalau ada seorang muslim yang tidak berpuasa karena berbagai macam rukhsahnya, dengan berbagai macam uzurnya, maka itulah Allah memperkenankan untuk diganti pada hari-hari berikutnya. Entah misalkan dia sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka itu diperbolehkan untuk diganti. Artinya puasa itu masih aman. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal 2 rukun Islam yang kita pegang, yakni syahadat dan puasa, syahadat dan sholat. Perhatikan, ketika kita melepas sholat kita, maka air ini akan jatuh. Menandakan apa? Bahwa ketika kita melalaikan sholat kita, ketika kita abai terhadap ibadah kita yang utama yakni sholat, maka kehidupan kita sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kehidupan kita sudah tidak bermakna lagi. Maka seorang hamba itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan dari hadirnya Ramadan sekali lagi kepada kita adalah untuk sahih tasawwur, perbaiki cara pandang kita bahwa sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana kita mampu melakukan perbaikan iman dan merupakan bulan di mana kita senantiasa memperbanyak amal-amal soleh kita. Berapa menit lagi, Bang? 10 menit lagi. Oh, masih lama. Azan jam berapa? 18? Oh. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian bagaimana kita menata hidup sebelum Ramadan pergi? Ada 3 hal yang bisa kita perbaiki. Yang pertama adalah menata taubat kita. Maka suatu ketika Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak seperti biasanya mengucapkan demikian, maka apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya Jibril menyampaikan, sungguh merugi al-rohima'anku, sungguh merugi seorang hamba yang datang kepadanya Ramadan, lalu kemudian ia tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, aku mengucapkan amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, rohima'anku, merugilah kalian yang ketika datangnya bulan Ramadan ini, kemudian kita tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Ada Pak di antara kita yang tidak punya dosa, Pak? Mungkin anak bayi, anak kecil mungkin iya tidak punya dosa. Tapi kita yang saat ini sudah berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya, begitu banyak salah, khilaf, dosa dan maksiat kita. Maka kita memasuki bulan Ramadan adalah untuk memperbaiki jiwa kita. Maka itulah suatu ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau andai kata nanti aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, maka bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka banyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu istimewanya bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu taubat, bulan dibukanya pintu kasih sayang,
bulan dibukanya pintu kita untuk memohon ampunan Allah. Maka berdoalah di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu seperti kita ingin berbuka, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya Allah ighfir lana, ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah bukakan aku pintu taubatmu, ya Allah ya Rabbana. Maka berdoalah untuk meminta pertaubatan kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita menata hati kita untuk meninggalkan Ramadan. Dan yang kedua adalah menata kebiasaan ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah, Ramadan 30 hari mengajarkan kita untuk senantiasa berjamaah. Benar nggak? Kita buka puasa berjamaah, kita sholat tarawih berjamaah, kita tadi ikut lomba berjamaah, kita kemudian nanti kemarin nuzulul Quran berjamaah, nanti sampai dengan zakat kita berjamaah, sampai dengan nanti Idul Fitri kita berjamaah. Maka Ramadan 30 hari lamanya mengajarkan kita untuk menata ibadah dan menata kita untuk senantiasa melakukan kebersamaan dan keberjamaahan. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tenang dalam bersosial. Jadi jangan ada lagi orang-orang yang mengatakan keluar dari Ramadan, aku tipe orang introvert, aku tipe orang pemalu. Jangan, karena sesungguhnya Ramadan mengajarkan kita untuk kita bersosial, untuk kita memperbaiki hubungan terhadap sesama. Maka bangunlah ibadah, kebiasaan ibadah. Kita bangun di waktu subuh dalam sahur. Maka nanti di luar Ramadan tetaplah kita bangun sahur pada puasa-puasa sunnah kita. Di Ramadan kita banyak menunggu azan, menunggu suatu aktivitas dengan membaca Al-Quran. Maka nanti di luar Ramadan biasakan Al-Quran itu jangan terlepas dari tangan setiap kita. Lalu kemudian ya, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk mudah bersedekah dengan QRIS. Sekarang udah canggih kan, udah dengan QRIS aja udah. Maka nanti setelah selesai Ramadan jangan menjadi orang-orang yang medit, ya, kalau kata orang Depok medit ya. Jangan jadi orang-orang yang pelit lagi, karena Ramadan mengajarkan kita adalah untuk berkasih sayang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak sujud. Ramadan mengajarkan kita